Shalom, selamat datang Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membacakan firman Tuhan dari Perjanjian Baru di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripada apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pasti kita memiliki orang yang mengasihi kita, dan di dalam hidup kita pasti juga ada orang-orang yang benci atau tidak mengasihi kita. Contoh hamba Tuhan yang mengasihi seorang musuhnya, yaitu ada Yusuf yang dibuang oleh saudaranya. Pada saat ia dibuang oleh saudaranya, ia tidak membenci, tetapi ia menerima dan menolong saudaranya. Dan kejadian ini tertulis dalam Kejadian 45. Lalu contoh kedua, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ia dipukul, dicambuk, diludahi, dihina, dan digantung di kayu salib. Tetapi Tuhan berkata dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Hal ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada yang membenci kita. Menghakimi, membenci, menghina, bagi Tuhan itu tidak baik untuk dilakukan. Jika kebaikan dibalas dengan kejahatan adalah tabiat iblis,
Ini adalah ajaran iblis. Kita sebagai umat Tuhan tidak boleh seperti itu. Karena jika di dalam hidup kita penuh dengan kejahatan dan kebencian, maka hidup kita akan tidak baik-baik dan akan berdampak ke semua hal. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, ini adalah sifat yang sangat fatal. Jika ada yang berbuat kejahatan, lalu kita balas dengan kejahatan, kita sama saja. Ini merugikan diri sendiri dan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jika kebaikan dibalas dengan kebaikan, maka ini adalah hal yang lumrah atau sering kita jumpai, dan tanpa kita sadari, kita sering melakukannya. Ini adalah hal yang wajar dan memang kita harus melakukannya. Dan jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, ini adalah sifat ilahi. Ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, maka imanmu akan bertumbuh. Dan tertulis dalam Matius 5 ayat 14. Salah satu keistimewaan yang dimiliki orang Kristen adalah mengasihi orang. Keistimewaan ini sendiri merupakan yang berasal dari Allah, Bapa bagi yang percaya kepada Tuhan. Maka mudah mengasihi musuhnya. Dan mengasihi musuh adalah keistimewaan yang harus kita pertahankan, karena mengasihi adalah hal yang baik dan mengasihi adalah perintah Tuhan. Memang sulit untuk melakukannya, tetapi jika melakukannya dengan nama Tuhan Yesus, maka kita akan bisa melakukannya. Dan jika kita mengampuni kesalahan musuh kita, maka Tuhan kita akan mengampuni kesalahan kita juga. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita mengangkat satu pujian karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah melakukan ibadah ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhir ini. Tuhan, berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat untuk yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ujian praktek selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.